Being up over the thing to remember. The scene start to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dari IAIN Kediri. Di sini kami melakukan wawancara untuk melakukan tugas UAS psikologi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Siti Mafirah. Nama saya Rahmat Iba. Saya Haris Kaulia. Saya Masturi Rahmadini. Terima kasih atas waktunya karena sudah mau meluangkan. Maaf sudah mengganggu. Yang pertama di sini pertanyaannya, apa saja strategi yang Anda gunakan untuk melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran? Kita itu ada yang namanya program pull out. Pull out itu anak-anak yang bisa dipelajari, yang bisa belajar di kelas itu tetap di kelas. Untuk pelajaran-pelajaran tertentu dia baru belajar sama kita, sama kita-nya. Itu kayak pelajaran matematika, IPA, atau bahasa Inggris itu biasanya belajar sama kita. Nah, tapi untuk selebihnya anak-anak itu belajar di kelas. Nah, terus habis itu kita juga ada apa, untuk itu kan untuk anak-anak yang bisa ya. Kalau untuk anak-anak yang agak parah itu malah belajarnya sama kita full sama kita, sama BPK-nya. Tapi untuk beberapa pelajaran yang bisa dipegang sama guru kelas atau guru makalnya kita ikutkan, jadi mereka tetap bersosialisasi sama teman-temannya. Itu kayak pelajaran agama, meskipun kan kalau kita di agamanya itu ada 4 jam, 2 jam gitu kan. Itu nanti yang 2 jam sama kita, yang 2 jam sama gurunya. Atau kalau enggak ikut apa, olahraga itu harus sama kelasnya. Jadi selain untuk mengikutkan mereka dalam pembelajaran di kelas, mereka juga belajar sosialisasi sama teman-temannya juga. Jadi mereka tetap tahu teman-temannya meskipun setiap harinya belajarnya sama kita. Iya betul, harus ada momen di mana mereka itu belajar sama teman-temannya juga, sama guru kelasnya, sama guru makalnya. Jadi mereka juga tahu gurunya itu nggak cuma kita toh, gurunya itu ada. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses ke materi pembelajaran dan kesempatan untuk belajar? Kita kan pertama ada assessment dulu yang awal itu. Kita jadi tahu baseline-nya mereka di mana, jadi mereka itu butuhnya apa aja. Nah, dari assessment itu kita nanti juga memfasilitasi mereka butuhnya apa. Terus kompetensi-kompetensi apa yang jadi kelebihan mereka, kita akan fasilitasi mereka di bidang itu. Ada salah satu anak kita itu dia tuh punya kepercayaan diri yang tinggi. Itu biasanya kita ikutkan apa, kayak fashion show, nari, gitu. Jadi kalau ada event-event cenderung diikutkan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda bekerja sama dengan orang tua dan profesional lain untuk mendukung pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus? Sebenarnya standar aja sih, kayak ada laporan harian, terus habis itu setiap awal tahun pembelajaran kita join sama dinas pendidikan untuk asesmen anak-anak inklusif, betul, untuk apa kayak PPDB-nya. Terus kalau misalnya ada anak-anak yang terindikasi inklusif tapi ketika PPDB tidak diikutkan
tes psikologi, biasanya kita juga sarankan ke paling sering di yang Kediri. Tapi kalau akhir-akhir ini kan pihak sananya repot ya, jadi kita sarankan ke biro psikologi lain kayak yang ada di Baptis itu sudah ada, terus ada biro Kartika, terus kemarin ada biro yang baru apa ya namanya, Candy atau apa gitu. Kita sarankan ke sana. Terus kalau untuk ke orang tua, ya gimana ya? Orang tua tuh kadang ada orang tua yang sangat kooperatif, yang sadar bahwa anak-anaknya itu spesial. Ada juga yang tidak kooperatif, jadi kayak masih denial gitu. Nah kayak gitu, kita juga sebenarnya masih kesulitan gimana cara menyampaikannya, cara itunya. Tapi ya mau nggak mau ya tetap dilaporkan. Selanjutnya, apa saja alat dan sumber daya yang Anda gunakan untuk mendukung pembelajaran inklusif? Kita dapat bantuan dari Dinas Pendidikan, jadi ada kayak alat-alat terapi gitu, terapi bermain. Terus ada juga meja untuk anak-anak autis, nggak meja yang kayak gini, itu juga ada itu dari Dinas Pendidikan. Terus untuk media pembelajaran yang kayak di print gitu, kita biasanya ngeprint sendiri, kita cari sendiri atau buat sendiri. Tapi selebihnya kalau untuk alat-alat terapi belajar kita dapatnya dari Dinas. Selanjutnya ya Bu, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan inklusif, belajar inklusif? Yang paling berat itu adalah mengkondisikan teman-temannya. Kalau anak-anak yang ya maksudnya dari segi anaknya sendiri itu mau bergaul, itu biasanya teman-temannya nggak mandang dia berbeda. Tapi kalau anak-anak yang kadang destruktif, jadi kayak gampang nganoning-nganoning gitu, malah nganoning ya nggak mau sama dia mainnya. Jadi ya itu sih kayak mengkondisikan teman-temannya gitu. Itu yang paling susah. Apakah Anda merasa mendapatkan dukungan itu dari sekolah, baik properti untuk pembelajaran atau apa? Nah, alhamdulillah dari sekolah sangat apa ya, sangat memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Dulu itu sampai dibangunkan kamar mandi. Jadi di dekatnya tempat inklusi itu ada tempat kosong, itu dibangunkan kamar mandi di situ. Itu seperti apa? Bentuknya itu bedanya dari kamar mandi umum dengan kamar mandi? Sebenarnya sama, cuma aksesnya itu kan lebih cepat ya. Kalau kamar mandi biasanya itu tempat inklusinya kan di bawah kanan. Kamar mandi biasa di pojok. Kan jauh ya. Kadang ada anak-anak itu yang nggak bisa ngumpet gitu toh. Nah itu sama kepala sekolah yang dulu itu dibangunkan kamar mandi kan di belakang. Jadi pas di belakangnya ruang inklusi. Jadi lebih dekat ya? Kemudian Bu, apa saja bentuk dukungan yang Anda butuhkan untuk lebih efektif dalam mengajar di sekolah inklusi? Sebenarnya kalau dari sekolah sudah cukup ya, maksudnya kalau saya sendiri sekolah itu sangat mendukung. Tapi kalau saya lihat yang perlu dukungan itu lebih ke peran orang tuanya. Kadang itu saya mengajari apa gitu ya, itu di sekolah, di rumah itu nggak mau diulangi sama orang tuanya. Jadi apalagi harus liburan kayak pom bensin kembali dari nol gitu. Jadi dipasrahkan ke gurunya aja. Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak membaca gitu. Dia itu sudah bisa yang paten-paten, meskipun paten-patennya itu masih harus ditekankan lagi. Tapi karena di rumah nggak mau, mama atau ayahnya nggak mau ngajari, jadi kayak ngulangi dari awal lagi. Itu sih yang susah. Terus apalagi sekarang ada yang kelas 6 itu tuh belajar berhitungnya juga masih dasar sekali, dan itu di rumah juga nggak mau diajari lagi meskipun dikasih PR. Jadi banyak anak yang sulit berkembang karena orang tuanya ya itu nggak kooperatif. Susahnya di situ. Kemudian, bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam mendukung pembelajaran inklusi? Kalau kita kan ketunaannya di sini tuh rata-rata kan kayak slow learner, tunagrahita gitu kan. Kalau
dari segi teknologi, pemanfaatan teknologi kita nggak begitu pakai ya, soalnya ya memang kalau dari segi kebutuhan itu nggak butuh-butuh banget. Tapi kalau pakai atau enggaknya kita biasanya juga pakai. Itu biasanya kalau kita pembelajarannya butuh video, terus audio video gitu biar bisa mengkonkretkan pemahamannya mereka. Terus kemarin saya juga ada kayak sesi itu. Jadi PPKN, ada pelajaran PPKN itu tentang keberagaman. Jadi selama materi itu kan kalau lihat buku itu kan materinya banyak ya, kayak apa nama-nama suku, nama rumah adat gitu kan mereka nggak bisa paham. Nah itu biasanya saya pakai video. Jadi dia tahu rumah adat ini itu dari mana, suku ini itu bajunya gimana gitu, saya pakai. Dulu kalau waktu COVID seperti apa? Kita kalau teknologi kita nggak pakai ya, soalnya rata-rata di kita itu yang inklusi itu menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah. Jadi kita langsung datang, Mas. Berarti kayak homeschooling gitu. Ada apa soal namanya home visit. Kita home visit. Jadi nggak setiap hari, kita biasanya ganti yang seminggu 2 kali atau 3 kali. Yang anak tetap belajar sama seminggu itu. Nah kita pertama waktu PPKN pertama yang dulu itu kita sempat tidak home visit, cuma ngasih tugas. Ternyata tugasnya itu tidak dikerjakan. Orang tuanya tidak mau yang mana. Soalnya sudah pasrah ya. Pasrah kepada guru. Lah itu yang susah. Gurunya yang mumet. Padahal kan waktu di sekolah sama di rumah kan panjangan di rumah. Iya. Mohon maaf ini saya kesekian kalinya mahasiswa yang pengen mengajukan pertanyaan ke Pak Jaka. Sebenarnya kemarin Bu Risa bilangnya nggak semuanya harus datang ke sekolah, tapi di belakang dia pasti ember-ember yang datang sama yang kerjain itu nilainya beda. Ya otomatis kita yang punya. Dan ini langsung aja ke pertanyaan yang terakhir, insya Allah. Insya Allah. Bagaimana menurut panjenengan, panjenengan itu melihat dampak inklusi terhadap siswa tanpa kebutuhan khusus? Mereka apalagi yang itu ya, yang apa sih? Yang mereka yang sudah sadar bahwa teman-temannya itu berbeda, itu kan bisa kayak mengedukasi teman-temannya. Jadi bisa mengedukasi teman-temannya itu nggak apa-apa, itu wajar, dia lebih beda. Kayak ada satu anak itu yang kelas 6 itu karena dia dari kelas 1 nggak begitu dekat sama teman-temannya, dan dia itu modelnya itu kayak physical touch gitu loh, gampang-gampang nemplok gitu. Dan teman-temannya tuh risih sebenarnya, tapi banyak teman-temannya kan yang akhirnya menjauhi dia gara-gara itu, gara-gara gampang nemplok. Dan ada beberapa temannya itu kalau apa-apa itu tetap melibatkan dia, itu gak usah ngapa teman-temannya lain gitu, lo gak apa-apa, ini lo ya teman kita, gak apa-apa. Terus kalau kamu gak mau dipegang bilang gak mau dipegang gitu loh, dia lo gak megang. Jadi gitu kan sama teman-temannya. Jadi dia tuh gini loh, kamu ya mbak ya, wah kamu cantik ya gitu loh. Jadi Tiba-tiba. padahal itu cowok. Jadi dia tuh modelnya sudah physical touch, juga itu word of affirmation. Jadi sebenarnya dia tuh bilang gitu gara-gara emang temannya itu pas itu lagi cantik banget atau gimana gitu loh. Dia tuh spontan bilang kayak gitu, bukan karena apa kelas sudah kelas 6 sudah enggak, ya emang temennya pas cantik. Dilihat cantik. Dia cantik dia langsung bilang. Akhirnya ya meskipun masih banyak temannya yang nggak mau ya, tapi sedikit-sedikit sudah mulai itulah, sudah mulai banyak yang mau, sudah banyak yang menerima. Jadi sebagai siswanya itu ada yang mesti malah udah normalisasi. Iya, Atau mungkin ya wajar lah ya.
Ya kan tidak semua orang itu sama. Dia salah satunya yang bedanya itu pol. Tidak pakai pol. Ternyata masih ada satu lagi pertanyaan. Oh iya. Nah, menurut panjenengan keberhasilan program inklusi di sekolah itu bisa dilihat dari gimana? Kalau saya ya, keberhasilan program inklusi itu dilihat dari penerimaan warga sekolahnya. Jadi kalau meskipun anak itu secara akademis berkembangnya tidak signifikan, tapi lingkungan inklusif sendiri itu kan lebih terasa benar-benar inklusif kalau warga sekolahnya itu kan menerima anak-anak yang beda gitu. Bukan dari segi itunya aja kayak kemampuan berpikirnya atau secara disabilitasnya atau gimana, enggak, tapi lebih ke dari perbedaan mungkin suku, agama, itu kan juga termasuk itu. Kalau anak-anak kita bisa menerima itu, warga sekolah bisa menerima itu, nanti untuk kemampuan anak atau secara akademis atau non akademisnya berkembang, itu nanti pasti akan mengikuti. Oh, sudah selesai. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Informasinya sudah meluangkan waktu untuk kita. Maaf juga dadakan. Ini sudah tugas puasa. Kita akhiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba dilihat. Oke, kayak kerekam. Alhamdulillah aman.